Oke, hari ini hari Senin, artinya ngobrol apa kembali lagi nemenin kalian di hari Senin pagi. Dan kali ini ada teman baru nih yang bareng-bareng sama kita. Hai, Namanya siapa? namanya Bella Anggita. Bella Anggita. Kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kesibukannya sekarang tuh ada dua sih. Ada Oke. kuliah, lagi semester tua, Oke. dan sekarang juga lagi jalanin bisnis yang masih kecil-kecilan. Jadi ada bisnis, ada 3 sebenarnya. Cuman untuk sekarang fokusnya di jualan baju. Jualan baju. Iya. Oke, berarti sambil kuliah sambil kerja. Jualan, yes. Oke. Seru-seru. Kita akan tanya-tanya banyak hal sama Bella nih pagi hari ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang sudah join, thank you banget. Yang belum join, yuk segera join. Kalian bisa join lewat website kita di twr.org atau lewat aplikasi kita di Askara Radio Streaming. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Askara Radio Streaming dan juga y.twr. Satu lagi, jangan lupa video ini juga akan disiarkan secara visual besok hari Selasa jam 6 sore. Jadi kalian kalau pengen tahu wajahnya Bella ini kayak gimana, pengen tahu outfitnya Bella gimana, karena kan dia sekarang sedang berjualan outfit gitu kan. Yeah. Kalian bisa langsung nonton di channel YouTube di Plus Media besok jam 6 sore. Oke, Yeah. kita langsung aja. Dan kita sekarang ketemu di Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa saja. Oke, mantap. Langsung lulus kamu. Pinter ya. Langsung lulus, pinter banget. Oke. Jadi Bella bisnis sambil kuliah ya? Yes, betul. Oke. Biasanya pertanyaan pertama kalau ada temen atau ada orang yang kuliah sambil bekerja atau sekolah sambil bekerja, pertanyaanku adalah gimana kamu mengatur waktunya? Wah, bener sih. Bener banget tuh Itu pertanyaan pertama. iya. Gimana tuh? Yang pasti banyak yang dikorbanin ya. Oke. Waktu main tuh bener-bener kayak menyempet-nyempetin. Jadi bener-bener kayak waktu itu harus kita bagi. Mulai dari bangun tidur. Yang Oke. seharusnya bangunnya bisa siang-siang, pagi udah harus kuliah kan, jam 7 udah kuliah. Oke. Terus siang nih, waktunya orang-orang istirahat makan, aku harus nyempetin waktu buat review. Jadi kalau Oke. kan aku Harus jualnya review ya? online, iya. Kalau misalnya aku nggak review, pasti Oke. toko itu sepi dan online pun juga sepi. Jadi aku siang tuh harus nyempetin review. Terus ada sedikit waktu 1 jam 2 jam buat keluar main bentar. Terus malam nih harus kerja tugas kuliah lagi. Terus tengah malam harus review lagi. Jadi Terus pasti tidur banyak lagi, yang digodain. Iya, gitu terus Jadi rutinitas. cycle-nya sebagian Muter besar terus, gitu ya? Terus ada hari liburnya nggak sih? Buat Atau weekend aja? enggak Weekend tetap ya? Tetap. rutinitas. Weekend kuliahnya aja paling yang Iya, libur. kuliahnya aja. Jadi ada sedikit banyak waktu buat main bentar kan. Oke. Weekendnya gitu aja sih. Berarti itu yang dikorbankan ya? Iya, Pasti ada yang dikorbankan. jadi kalau misalnya mau berbisnis itu emang harus ada yang kita korbankan. Ya betul. Betul Salah kan? satunya tadi case-nya Iya, Bella adalah benar. waktu ya. Iya, betul. Oke Bella, itu pertanyaan yang sepertinya tidak ada di skrip ya. Tapi nggak apa-apa. Itu pertanyaan yang langsung muncul ketika aku ketemu orang yang Iya, bekerja sambil kuliah atau bekerja sambil studi begitu. yes. Itu pertanyaan memang sering kutanyakan sama orang-orang. Oke, kita langsung aja Bel ke Oke. materi yang ini ya. Materi yang sudah disiapkan sama ngobrol apa nih sama tim kreatifnya. Oke, boleh ini nggak Bel? Kamu perkenalkan bisnisnya secara lebih dalam, apa aja, apa yang dijual, lalu targetnya siapa dan lain-lain. Oke, ini semua bisnisnya apa cuma salah satu? Semua deh. Oke, Yang sekarang. Yang sekarang Ya, lagi yang dijalanin sekarang, ya. yang- Jadi aku itu punya 3 bisnis Kak. Yang pertama itu ada jualan baju new stuff. Jadi semua yang serba new stuff yang lagi tren sekarang Oke. aku jual di Instagram, namanya Outfitku Hari Ini. Outfitku hari ini, Ya. catat ya. Oke, Instagramnya itu ya. Nah. Nah, yang kedua ini aku jual series yang thrift. Jadi kan nggak semua kalangan bisa langsung beli baju new stuff kan. Ya. Jadi aku keluarin juga thrift. Itu Mhm. Instagramnya @prilovku01_. @prilovku. Ya. Oke. Terus Udah ada nih. yang ketiga nih, aku jualan camilan. Mhm. Itu camilan pedas Malang. Cuman untuk camilan yang sekarang tuh lagi berhenti dulu. Soalnya kan sebenarnya udah banyak peminat banget. Bahkan tuh sebulan tuh bisa sampai ratusan pieces gitu. Cuma Oke. karena waktunya dan belum punya pegawai juga, jadi di take down dulu. Untuk sementara ya. Iya, untuk sementara. Kapan ini take down-nya by the way? Bulan lalu. Bulan lalu. Sebelum lebaran pokoknya. Sebelum lebaran. Oke. Lanjut. Terus untuk yang outfitku hari ini sekarang lebih fokus ke ini sih. Kalau outfitku hari ini tuh kalian bisa langsung datang ke store gitu. Jadi kalian Oh, bisa ada lihat. store-nya? Iya. Oke. Store-nya tuh di Singosari di Jalan Kertanegara Barat 5 gitu.
Jalan apa, sorry? Kertanegara Kertanegara Barat. 5. Oke, Oke. Kertanegara Barat 5 ya. Iya. Nanti Di aku situ. taruh di deskripsi. Jadi itu ada store-nya dan kalian juga Hmm. bisa beli secara online. Nah, tapi kebanyakan orang-orang tuh selalu ngecek review aku dulu baru datang ke store. Jadi biar Oke. tahu kalau pas dipakai kan. Gitu Hmm. sih, Kak. Oke, nah ini kan apa yang kamu jalanin sekarang pasti ada first step-nya ya. Iya, betul. Istilahnya kalau orang lagi bisnis itu baby step Iya, atau betul, langkah betul. bayi yang masih kecil-kecil. Nah, by the way kalau baby step-nya bisnisnya Bella dulu nih kayak gimana nih? Banyak sih yang mulai dari awal jualan nih ya. Itu kan kita nggak mungkin langsung laku kan. Ya betul, Betul. setuju. Terus gimana caranya kita tuh bisa barang itu bisa laku? Kalau aku sendiri pribadi, kalau misalnya berjualan tuh gimana caranya barang ini bisa laku? Biasanya kalau orang-orang kan ngeliat, oh ini lagi tren dijual. Kalau aku nggak, aku jual yang emang orang-orang butuh, yang emang orang-orang minat. Tapi gimana caranya kita sendiri biar barang itu laku? Jadi aku pasti review harus dandan dulu. Oh jadi kamu sendiri ya yang ini Iya, jadi harus reviewnya dandan pertama-tama. dulu. Oke. Terus pertama itu minta tolong teman-teman buat Hmm. share dong apa outfitku hari ini, kali Oke. aja ada yang minat kayak gitu. Terus mulai dari yang COD-an free sampai Malang Kota pun free dari Singosari. Jadi sebenarnya bukan untung sih, cuma cari pasar dulu, cari Oke. pasar dulu sampai akhirnya orang-orang bisa tahu sampai stoknya banyak pun baru bisa buka store. Jadi banyak banget sih rintangannya. Rintangannya banyak banget. Banyak ya. banget. Betul. Dan tadi sebelum kita mulai ini ngobrol-ngobrol sedikit udah 2 tahun ya. Iya, udah ada tahun. Sudah 2 tahun. Itu waktu yang bisa dibilang singkat tapi panjang. Iya, singkat tapi panjang. Jatuh bangun. Iya, kalau pas jatuh rasanya kayak ini lama banget dah. Lama banget. Iya, betul banget. Biasanya seperti itu. Nah, kalau menurut Bella sendiri ini kan berarti Bella sedang membangun brand ya, Iya, benar. brand sendiri. Menurut Bella brand ini apa sih? Menurutku brand itu sesuatu yang sangat penting ya. Soalnya dengan brand orang tuh bisa tahu. Kayak misalnya kepikiran nih, oh outfitku hari ini pasti kan terlintas kan, oh yang jual baju itu loh kayak gitu kan. Oke. Jadi brand itu kayak penilaian seseorang customer ya, penilaian sama pandangannya orang gitu terhadap kita yang punya brand itu. Jadi kalau ditanyain brand itu penting apa enggak, sangat-sangat penting. Sangat Jadi penting ya. dengan brand kita tuh harus buat kayak, kita tuh harus tahu pertama kali itu visi misinya. Visi misi kita jualan dengan nama brand itu apa? Oke. Dengan ada kita tahu visi misinya, kita tuh harus berusaha mencapai visi misi itu. Misalnya Berusaha nih, mencapai visi misi. kalau misalnya visi misi jualanku itu menjual kualitas, yang pertama itu pasti kualitas dan pelayanan yang baik. Nah, dengan terbentuknya pelayanan yang baik dengan kualitas yang baik, orang-orang tuh pasti nilai, oh outfitku hari ini yang jual baju itu loh yang kualitasnya bagus. Jadi kalau aku bukan jual harga ya, jual harga murah enggak, cuma jual kualitas. Jadi biar orang tuh mandang, oh ini loh gitu. Jadi menurutku brand tuh sangat penting sih. Dengan adanya brand kita itu orang-orang tuh bisa tahu, bisa narik customer juga kan. Jadi kalau misalnya brandnya udah kuat, pasti orang-orang bisa daya tarik customernya juga makin meningkat gitu kan. Ya benar. Kan? Setuju. Nah, ini ngomongin soal brand, namanya juga ini ya, apa tadi outfitku hari ini. Nah, itu kan nama yang gampang diingat dan melekat ya. Nah, itu salah satu elemen penting dari brand juga. Benar nggak sih? Iya, benar. Kayak misalkan gampang diingat terus kayak melekat gitu kan sama orang. Terus gimana ya kesannya, kayak misalkan kan beberapa tahun terakhir ini banyak banget kalau ngomongin soal brand ya. Secara general itu kan banyak banget brand-brand kayak dalam tanda kutip kopi ini. Benar. Kopi itu kan kalau kalian perhatikan namanya itu sangat mudah diingat, simple. Mirip tapi, juga. Iya, kayak namanya ada yang pesan kopi lah, kulo segala macam. Nah, itu nama-nama yang mudah diingat sama orang. Nah, kalau Bella sendiri dulu apakah ada cerita tersendiri nih waktu menemukan nama outfit hari ini? Ada dong pasti. Gimana nih cerita? Kalau yang outfitku hari ini tuh, jadi awal mula outfitku hari ini ada itu gara-gara saya pribadi kan suka nge-share OOTD-an gitu loh di story, kayak OOTD pakai hashtag OOTD gitu. Terus ini waktu sudah jualan atau belum? Belum jualan itu sering share OOTD. Terus puji Tuhannya tuh banyak yang komen kayak atasnya beli di mana ya Kak, bawahnya beli di mana. Nah, terus kayak kepikiran, oh my god, ini bisa jadi peluang bisnis kayak gitu. Terus akhirnya terpikir juga, akhirnya terrealisasi. Terrealisasi kayak boleh deh kayaknya jual outfitku hari ini. Nah, nama outfitku hari ini gara-gara sering hashtag OOTD itu. Jadi gara-gara itu ya? Iya, benar. Hashtag OOTD. Ini kalau aku lihat
Instagramnya Bella. Iya. Aku sebutin boleh nggak nih nama Instagramnya? Iya, boleh Bella deh. _Anggita. Nah ini memang isinya OTD ya rata-rata ya. Oke. Jadi berawal dari OOTD akhirnya berubah jadi Iya, sebuah dari sebuah all bisnis. shop bisnis juga. Wah, Oke, seru sih. keren banget. Jadi emang kalau orang bisnis itu kalau bisa dari hobi kita sih. Itu kayaknya Itu lebih enak betul, gak sih? setuju banget. Karena Kalau- misalkan di luar hobi kan berarti kalian melakukan Kayak sesuatu, iya, sesuatu yang nggak kalian suka akhirnya ya. Harus memaksa gitu Ya, kan. Kalau dari hobi kan pasti enjoy aja, Betul. enak gitu. kadang pun kalau misalkan kita udah hobi ada titik jenuh nggak? Iya pastilah. Itu yang Titik hobi, jenuh, apalagi nggak hobi. Nah betul sih, betul banget itu. Gitu. Iya betul, setuju aku. Memang kita harus mencoba sesuatu atau terjun di sesuatu yang memang kita benar-benar hobi di situ, Hobi di passionate situ. di situ. Oke. Jadi jatuhnya enak gitu ya. Nah, kita ngobrol lebih jauh lagi. Kira-kira nih, apa yang Bella persiapkan dulu waktu membangun sebuah brand? Awal-awal nih ya. Yang pertama itu pasti kita harus tahu target pasar dulu sih. Target pasar, Iya. oke. Soalnya dengan adanya target pasar, kalau misalnya kita tahu, misalnya nih, kalau outfitku hari ini kan lebih ke remaja perempuan. Remaja Nah, perempuan, ya. Jadi dari situ kita tuh bisa belajar dari melihat cara berpakaian mereka. Soalnya kan kalau outfitku hari ini kan bergambarnya kan pakaian kan. Ya. Jadi kita bisa lihat gimana cara mereka berpakaian. Jadi kita bisa keluarin, oh kalau anak remaja itu sukanya yang kayak gini, sukanya kayak gini. Jadi kita nggak keluar dari pasar kita saat kita jual, dan promosinya kita lebih sering ke yang selebgram yang masih remaja-remaja gitu. Oke. Jadi untuk pemasaran juga bakal masuk kan. Iya, Gitu sih. betul. Target pasar ya. Target jadi pasar yang paling penting. Paling penting itu target pasar. Nah, yang kedua, selain target pasar itu juga produknya. Apa yang dijual nih? Iya, Oke. benar. Soalnya dengan misalnya nih kita punya modal X, kita kan nggak mungkin kan dari X itu cuma jadi beberapa barang. Kita kan juga harus memikirkan, oh customernya ini udah lingkupnya seberapa, berarti kita harus mempunyai produk berapa gitu sih Kak. Itu yang paling Oke. penting juga. Betul. Terus memanage keuangan menurut Bella gimana? Susah nggak sih? Nah, ini juga nih, ini penting banget buat para remaja atau yang pemula bisnis. Ya, Ini untuk paling dalam hal penting. bisnis nih ya, Iya, dalam hal mengelola bisnis ini. keuangan. Aduh, ini sih kebanyakan menurut saya nih, kan teman-teman saya juga banyak yang buka bisnis, tapi gak jalan kenapa? Ya gara-gara Keuangannya keuangan. berantakan. Iya, Ya, pasti. oke. Jadi untuk saran dari aku sih, jadi kalau misalnya kalian tuh harus punya dua, antara uang pribadi sama uang bisnis, ini tuh harus dipisah. Oke. Karena kalau misalnya udah kalian campur, apalagi kita remaja pasti butuh duit kan. Iya. Pasti keambil, dan yang kedua itu gaya hidup. Kalau bisnis kalian masih kecil, jangan gaya hidupnya terlalu tinggi deh. Kecuali kalau itu uang pribadi kalian. Soalnya kebanyakan dari teman-temanku tuh gitu Kak. Jadi mereka itu udah merasa untung, jadi uangnya dioper buat jajannya, buat gaya hidupnya. Nah, menurutku itu salah banget sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya uang pribadi sama uang bisnis, kalau bisa uang bisnis untuk pemula bisnis ini, kalau kalian mau besarin bisnis kalian tuh harus muterin uang ini dulu. Dan uang jajan kalian tetap pakai uang pribadi sampai sampai bisnisnya itu bisa berkembang sampai menghasilkan duit yang emang banyak lebihnya. Itu Oke. baru buat gaya hidup kita. Bener nggak sih Oke. Kak? Betul, setuju. Karena emang kalau bisnis salah satu hal penting itu manage uang Iya, itu tadi. aduh, sumpah sih. Modal, supaya modalnya pertama gimana supaya Berkembang. balik modal, Iya. terus berkembang lagi. Bener-bener. Terus kan kita nggak pingin bisnis kita stuck di ya, itu aja levelnya. benar, Nah, itu harus poin pentingnya itu. next level nih. Benar, Cara benar. next levelnya adalah kita harus bisa memanage Keuangan uang itu, itu tadi. yes. Dan itu memang kuakuin itu hal yang tidak gampang ya. Terutama ketika kita lagi kalau ngomongin soal grafik nih, kita grafiknya agak naik otomatis. Wah, ini duitnya banyak nih. Nah, pasti itu kepikiran gitu kan? godaannya pasti- Iya, pasti. langsung tinggal comot Akhirnya habisnya nggak berkembang-kembang. Akhirnya nggak berkembang Iya. modalnya lagi, bisnisnya di situ-situ aja. Memang stuck di situ. ya itu setuju banget aku. Harus pelan-pelan naik. Nah, soalnya kalau bisnis tuh menurutku harus berkembang ya. Soalnya kalau stuck di situ aja, namanya pesaing Kak. Gimana sih? Iya betul, itu harus Bener dipikirkan kan? juga Nah, tuh. kalau pesaing. kita cuma stuck di situ-situ aja, udah kita kalah sama pesaing lainnya. Iya betul. Jadi itu harus ada perkembangan dikit demi dikit gitu. Jadi buat yang pemula bisnis, please kalian harus pinter-pinter ya. Kalau nggak Manage gitu, uang. iya bener. Setuju aku, setuju banget. Karena aku juga pernah mencoba hal yang sama, tapi nggak jualan ini sih, nggak berjualan
sebuah produk tapi berjualan jasa. Jasa. Ya, sama ya konsepnya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip benar. Kan memang kalau bisnis kan ada dua macam ya, menjual barang dan jasa. Iya, Barang benar. atau jasa. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Menurut Bella, kalau ngomongin tadi kan Bella sempat mention soal pesaing nih. Yes. Nah, kalau Bella untuk sekarang ini pesaingnya ada banyak nggak sih? Banyak banget Kak, Aha. padahal kan tergolong all shopku, bisnisku ini masih tergolong anak muda banget kan, Ya, masih kecil. betul. Nah pesaingnya itu udah bertahun-tahun, padahal udah tua. Maksudnya bisnis yang udah lama ya, berjalan udah lama ya. Benar, udah berjalan lama. Cuma aku bingung jadinya, kok mereka jadi saingan, padahal kan mereka udah tua-tua gitu, udah generasi tua lah bisnisnya. Cuman dari situ kita belajar lah, dari situ belajar, aduh banyak banget sih Kak. Dari pesaing kita tuh harus pelayanan ya. Kalau barang mungkin bisa sama, harga mungkin beda ya Kak, namanya juga. Tapi kalau kita ngasih pelayanan yang baik, pasti harga pun bisa nutupin itu. Bener nggak sih Kak? Betul, setuju. Jadi kayak sekarang tuh kalau barang emang hampir mirip semua kan Kak. Pasti pesaing pasti bisa dengan mudahnya kan dapat barang yang mirip sama kita. Iya. Dan mereka pasti caranya buat ngancurin kita kan pasti nurunin harga kita kan. Nurunin jauh mungkin. Nurunin agak jauh akhirnya menghancurkan harga pasar. Betul sekali. Nah, dari situ kan kayak gimana ya caranya biar kita itu masih bisa di atas meskipun mereka udah ngancurin kita. Oke. Nah, caranya gitu. Pelayanan kita yang harus lebih baik. Contohnya kalau misalnya orang customer masuk kayak, halo Kak, ada yang bisa dibantu, kayak gitu sih. Ini kalau dalam case di store ya? Case di Langsung store. di- Kalau oke. misalnya di chat kayak, halo Kak, ada yang bisa dibantu, Oke. apa ada yang susah, apa gimana gitu, langsung kita bantu gitu. Jadi pelayanan itu menurutku nomor satu sih Kak. Pelayanan Mutunya. nomor satu. Oke. Meskipun kita menjualnya barang, tapi kalau misalnya pelayanan kita lebih baik, soalnya kita kan belajar dari diri kita sendiri kan. Kalau misalnya kita kita beli di orang, kalau misalnya di anu kan juga nggak enak Kak. Kalau misalnya dikasarin atau aduh. Iya, betul. Ada yang bilang kalau quotes zaman dulu itu ada yang bilang customer adalah raja. Iya, benar banget. Memang harus kita kasih pelayanan terbaik. Harus sabar-sabar sih Kak. Iya, Tapi. Pernah nggak sih ngadepin customer yang dalam tanda kutip menjengkelkan? Pasti sering nih. Sering banget Kak. Dari situ sih tapi belajar ya Kak ya. Yang kita itu awal, kan aku itu tipe orang yang egois ya Kak ya, yang kayak masa bodoh gitu. Cuman gara-gara jualan ini kayak harus ya udah sabar, harus namanya kan kita ketemu orang dengan sifatnya yang berbeda-beda gitu Ya, kan. setuju. Jadi dari bisnis ini emang banyak banget pelajaran yang didapat sih. Aduh Banyak, seru sih, banyak. seru kan harus coba deh. Harus coba memang. Harus coba. Kita Bisnis majukan tuh, UMKM. benar-benar. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis juga ini yang nggak kalah penting juga adalah partner. Yes. Partner bisnis. Nah, kalau Bella ini dari pertama memulai apakah ada partner bisnisnya atau ada orang yang ngebantu support? Jadi Entah gini. tenaga, entah modal, entah apa dalam hal apapun lah. Yang bantu pokoknya ya. Yang bantu. Dari pertama outfitku hari ini lahir tuh sebenarnya ada 2 partner. Jadi aku sama temanku nih, aku sebutin ya namanya itu Clarissa. Oke. Nah, jadi awal mula yang bikin outfitku hari ini tuh temanku yang bilang ke aku, Beb, kamu loh banyak yang nanyain barangmu. Gimana kalau kita jualan? Nah, gitu. yang bikin semangat tuh dia. Jadi pertama itu emang berdua. Jadi outfitku hari ini tuh pertama kali atas nama 2 orang. Oke. Nah, karena dia udah sibuk kerjanya di Surabaya, akhirnya udah nggak bisa kan. Akhirnya dia yang take down, aku yang ambil alih. Itu sebelum ada store, itu masih online berjalan setengah tahun itu. Nah, terus soal modal sih nggak sih Kak. Modalnya dulu berdua. Jadi Berdua kayak ya? berdua doang, terus akhirnya pemisah, ya udah aku balikin kan jadinya. Modalnya dia bagian. Terus kalau dari segi sekarang yang sering bantu itu ada 2 orang. Yang lebih sering sih ya. Oke. Yang pertama itu mamaku pasti. Orang tua, oke, terus? Soalnya kalau mamaku bukan dari segi modal, jadi kan gimana ya, namanya masih kuliah, jadi kan masih sering keluar rumah, masih jarang di rumahnya. Jadi kalau misalnya aku pas lagi di luar atau lagi kuliah itu yang bantuin mama. Jadi yang jaga toko itu mamaku masih. Oh gitu. Jadi Bella di sini sekarang store-nya jaga mama nih. Kan lagi di sini Kalau ya. boleh tahu buka sampai jam berapa, dari jam berapa? Bukanya itu dari jam 9 pagi. 9 pagi. Oke, udah buka nih. Iya, Oke. sampai jam 10 malam. Sampai Biasanya jam 10 9 malam. sih, cuma kadang-kadang kan banyak orang-orang yang pulang kerjanya jam 10 gitu. Iya. Jadi pelayanan lagi kan Kak. Jadi ya udah Iya. nggak apa-apa Kak, mampir aja gitu. Soalnya store-nya di rumah. Jadi satu gitu. Oh, jadi satu Iya, sama rumah. Oke, jadi oke. boleh deh langsung datang aja ya. Silakan datang nanti di Iya. store-nya Bella.
Nah, Store-nya terus juga namanya ini nih, sorry. Store-nya namanya Outfitku hari ini. hari ini Iya. juga. Oke, siap. di Google Maps ada kok outfitku hari Google ini ya. Maps ada. Oke, langsung kalian Google Maps direction ke sana. Yes, betul. Ini Bel. Nah, ini kan kita juga ada chatbox nih. Rupanya ada yang udah tanya-tanya di chatbox kita. Oke, boleh. Oke. Ini aku bacain satu ya. Ini dari Mamaku Jowo. Aku tahu nih siapa yang tanya. Mbak Bella, saat berbisnis pernah gak sih ditipu sama partner kerja, kolega atau siapapun? Terus gimana sih cara atau warning biar bisnis yang kita jalanin gak sampai ketipu? Kalau soal Sebagai- ketipu nih ya, Oh, sebagai owner nih berarti. partner ya, Ya. bahas soal partner. Untungnya ini partnerku kan cuma 2 orang ya, 3 orang. Yang pertama temanku sendiri, Oke. yang kedua mamaku, dan yang ketiga saudaraku sendiri kan. Oh iya, yang Nah, ada di sini juga. iya, sama yang ada di kita. sini juga. Nah, jadi kalau ketipu belum pernah nih. Oke. Kalau soal partner kerja, Ya. tapi aku tuh pernah ketipu soal kulaan. Mhm. Nah, udah kalau soal kulaan tuh, aduh Kak, udah beberapa kali. Terus yang kecolongan di store juga udah sering. Oh gitu. Iya, Wow. jadi kalau misalnya soal gimana sih caranya memanage, kalau menurutku ya, kalau soal perduitan nih, saranku sih jangan gampang percaya sama orang. Ya, Betul nggak sih Kak? betul. Kalau bisa yang memanage uang itu kita sendiri. Yang bisa, kan misalnya kayak bagian kasir itu kalau nggak orang yang terpercaya, nggak keluarga kita sendiri, mending jangan. Jadi kalau misalnya kalian punya pegawai, punya partner, kalau bisa itu mereka yang handle lain, kayak ngestok. Tapi yang soal transfer itu kayak kita aja. Oke, Bener nggak sih, diserahkan Kak? pada satu orang gitu kan ya. Satu orang aja. Jadi kalau jangan, soalnya ada nih Kak ya, aku nggak sebut merek deh. Dia itu udah join gitu, bikin kafe, join gitu beberapa orang. Nah akhirnya gitu uangnya kecampur, jadi ada Wah, bahaya tuh. 3 orang yang muter balikin uangnya gini. Ya udah, akhirnya hangus, bisnisnya nggak jalan, udah rugi berapa juta ayo, nyewa tempatnya aja udah puluhan juta. Iya, bangunnya gimana? Iya, betul. Aduh, sulit banget. Betul. Oke, next ada Joan. Wah, sangat bermanfaat sekali tips dan triknya dari Bella. Oke, thank you. Thank you. Terus ada lagi Ambar. Mantap, ngobrol apa? Boleh tanya ya, Kak? Gimana cara ngadepin pelanggan yang protes atau nggak puas setelah dapat barang? Nah, pernah nih pasti. Aduh, sering banget ya. Oke. Menurutku nih, kan balik lagi ke visi misi, pelayanan nomor 1 nih. Ya. Kalau saya sendiri, mending rugi dulu, yang penting customer Rugi puas. dulu, yang penting customer puas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada customer yang protes nih, misalnya nih, Kak ini kok kotor dikit ya, mending barangnya kita balikin. Kita tukar. Iya, dia bisa pilih mau balik duit atau tukar Oh barang. gitu, ada pilihan ya. Iya, buat mereka. jadi kalau bangun bisnis yang masih kayak aku ini, yang masih kayak kecil banget nih, itu emang harus gitu, pelayanan nomor 1. Jadi mereka puas pun, seenggaknya kalau mereka sedikit kecewa, terus kan balik puas lagi, oh udah dibalikin, jadi mereka ada perasaan lega kan. Ya. Nah jadi masih ada sesi buat balik lagi kan. Iya betul, karena mereka kan? dapat pelayanan yang pelayanan yang bagus. bagus, benar. Iya betul, ada potensi mereka balik lagi memang. Nah betul. betul. Setuju. Kalau ini di luar skrip juga nih ya. Oke, boleh. Kalau misalkan ada pelanggan yang ini kan online ya? Iya. Online. Nah itu kalau misalkan ada yang, aduh Kak ukuranku nggak pas nih, rupanya dia salah ukuran. Nah itu gimana? Pernah nggak Bella kayak gitu? Nah, beda lagi ya kalau salah ukuran. Nah, kalau saya pribadi kan selalu nge-review udah ada detail ukurannya. Jadi kayak udah ada LD-nya, udah ada LP-nya. Jadi seharusnya mereka kan sebelum order harus diukur dulu kan. Iya, betul. Jadi untuk kalau misalnya kesalahan saya nggak bisa ditukar. Oh gitu. Iya, karena kesalahan. Iya, kesalahan customer-nya sendiri kan. Jadi kita juga sebagai pihak ownernya sendiri tuh nggak boleh terlalu memanja-manjakan customer kan. Iya. Betul nggak sih Kak? Betul. Kalau kita terlalu memanjakan kayaknya jatuhnya ntar tuker lagi. Kan kita juga butuh rekapan kan Kak. Jadi kalau rekapannya kan jadi pusing. Jadi kayak hapus balik lagi dan itu kan bisa di pembukanya bisa jadi tuker tambah. Jadinya nggak imbang kan Kak. Ini itu rekapnya juga kalau harian ya begitulah. Lumayan. Nah, lumayan banget, makanya kalau untuk tuker size gitu aku nggak bakal layanin, soalnya mesti bilang kayak mohon maaf Kak nggak bisa tuker size karena kan sudah dicantumkan detailnya gitu. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Setuju aku. Ini aku jadi ingat kayak yang lagi viral di Twitter. Kenapa Kak? Belakangan ini, tau nggak? Yang apa Kak? Teriak-teriak yang kurirnya itu
ceritanya datang ke rumah, Ah. terus antar barang COD. Nah, COD Oh, itu COD. itu kan harusnya kalau dia buka package artinya dia Harus bayar. harus Ya, bayar. Nah, betul. rupanya dia marah-marah. Marah-marah. Tahu nggak yang Tahu itu? pasti. Banyak Itu jadi juga teringat. kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Eh, Nggak ya? belum sih, belum. Jangan Cuma deh. iya bener jangan lah. Jangan dong. Cuma itu resiko sih. Makanya Iya, salah kalau satu resiko misalnya emang. COD itu bener-bener kayak kan kalau saya pribadi kan ada dua nih. Kalau Hmm. pihak Shopee kan bisa nerima COD. Ya. Sama ada kurir khusus Malang. Jadi kurir khusus Malang itu bisa COD gitu. Nah, Mhm. itu resiko banget sih sebenarnya. Cuma saya selalu menegaskan, Kak, ini barangnya nggak bisa ditukar ya. Ini COD berarti tetap harus bayar meskipun kakak nggak suka barangnya. Tapi Oh, puji gitu. Tuhan sampai sekarang nggak ada yang kayak komplain karena nggak suka, itu belum pernah sih. Cuma kayak cacat gitu doang. Kan itu kan emang kesalahan sayangnya kurang teliti gitu. Ya. Tapi kalau nggak suka sama produknya itu nggak pernah sih. Oke, betul. Oke, Bella, thank you. Kita sudah hampir 30 menit ya, udah 26 menit nih di jamnya. Udah 26 menit, akhirnya artinya kita harus break dulu dari sesi 1 dan kita akan kembali di sesi 2 setelah yang